Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Julia Merdeka Nisa dengan NIM 2106936. Hari ini saya akan mempresentasikan progres Scratch pada mata kuliah pembelajaran coding untuk sekolah dasar. Baik. Judul Scratch yang saya ambil menjadi mitigasi gempa bumi. Mengapa? Karena dalam capaian pembelajaran kurikulum merdeka, peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Nah, dari capaian pembelajaran ini, akhirnya saya memutuskan mengambil judul Scratch dengan judul mitigasi gempa bumi karena terdapat perubahan kondisi alam akibat faktor alam itu mendukung judul saya dan adanya refleksi dan tindakan mitigasi gempa bumi. Baik, selanjutnya progres Scratch yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya sudah membuat surat izin penelitian di salah satu SD yang ada di Bandung, yaitu SD Trikarsa. Lalu saya sedang menggarap Scratch dengan judul mitigasi gempa bumi, dan saya sudah membuat outline artikel terkait jurnal yang akan saya publish nantinya. Jurnal yang saya tuju itu masih belum saya cari gitu. Hanya saja untuk outline-nya sudah ada. Baik. Nah, di sini judul artikel yang akan saya buat yaitu pengembangan game Scratch terhadap literasi mitigasi gempa bumi, literasi mitigasi bencana gempa bumi siswa sekolah dasar. Nah, untuk topik penelitiannya, saya akan mengembangkan media pembelajaran berbasis game digital untuk meningkatkan literasi mitigasi bencana gempa bumi. Dan fokusnya pada pemanfaatan platform Scratch itu sendiri sebagai media edukasi kebencanaan. Lalu urgensi masalahnya itu ada tingginya risiko bencana gempa bumi di Indonesia, lalu rendahnya pemahaman siswa sekolah dasar tentang mitigasi. Memang, mitigasi itu sudah tidak asing di mata siswa dengar gitu ya, tetapi masih harus diedukasi karena bencana seringkali datang terus-menerus tanpa berhenti gitu. Selanjutnya, kebutuhan media pembelajaran inovasi dan inovatif dan interaktif. Nah, media pembelajaran inovatif dan interaktif ini memang sudah banyak, tetapi masih belum banyak yang menggunakan Scratch. Lalu, minimnya penggunaan teknologi digital dalam edukasi kebencanaan, karena kebanyakan edukasi tentang kebencanaan itu lebih banyaknya simulasi langsung, sedangkan jika simulasi langsung ada kemungkinan kita tidak bisa melakukannya, baik mungkin karena terganggunya adanya hujan sehingga kita tidak bisa melakukan simulasi langsung. Mungkin dengan Scratch ini kita bisa melakukan simulasi tetapi di dunia digital. Lalu kajian teorinya, kajian teorinya itu ada konsep literasi mitigasi bencana. Lalu juga saya akan mengambil teori game based learning. Lalu ada karakteristik media pembelajaran interaktif untuk anak usia sekolah dasar dan platform Scratch itu sendiri dalam pengembangan media edukasi. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu saya mengembangkan game Scratch untuk literasi mitigasi gempa bumi, menguji efektivitas game tersebut, apakah meningkatkan pemahaman siswa, lalu menganalisis respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis game. Apakah respon siswa antusias atau tidak jika pembelajaran mitigasi bencana ini dikemas menjadi game. Nah, lalu ada metode penelitiannya. Saya mengambil metode penelitian dengan jenis Research and Development atau R&D. Ya. Desain penelitiannya juga saya mengambil model pengembangan EDI, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Lalu subjek penelitiannya siswa sekolah dasar, khususnya itu siswa kelas 5. Lalu teknik pengumpulan datanya, saya melakukan observasi, terus wawancara atau tes angket. Dan teknik analisis datanya, analisis kelayakan media, analisis peningkatan literasi, dan analisis statistik deskriptif. Lalu keterbaruan saya atau novelty yang bisa saya ambil dengan berbeda dengan penelitian yang lain, inovasi penggunaan Scratch untuk edukasi mitigasi bencana gempa bumi, karena masih kurang inovasi
dan inovatif dan interaktif terkait media digital, khususnya Scratch itu masih kurang gitu. Jadi itu mungkin menjadi keterbaruan saya. Dan juga pendekatan multimedia interaktif dalam transfer pengetahuan kebencanaan, karena kebanyakan pengetahuan kebencanaan itu disampaikan secara konvensional. Lalu pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa-siswa dasar. Ini untuk outline untuk flowcard Scratch. Nah, flowcard Scratch ini ada layar utama, lalu nanti ada pemilihan karakter. Pemilihan karakter di sini ada laki-laki, ada perempuan. Jadi nanti siswa bisa memilih gitu mau laki-laki atau perempuan. Nah, di sini pemilihan karakter ini yang nantinya karakter ini menjelaskan untuk di setiap stage-nya nanti gitu. Nah, untuk stage pertama itu pre-earthquake atau sebelum gempa bumi itu ada stage 1, stage 2, stage 3. Dan saat gempa bumi itu ada stage 4, hanya satu stage-nya saja. Lalu yang stage kelima itu setelah gempa bumi itu ada satu aja gitu ya, satu setelah itu finish. Nah, untuk stage 4 memang satu, tetapi saya akan merancang di stage 4 ini siswa bisa mengidentifikasi cara berlindung di sekolah, di taman maupun di rumahnya itu sendiri. Selanjutnya, untuk tampilan pertama pada Scratch, tampilannya ada tulisan mitigasi gempa bumi, terus ada tulisan mulai dan ada audio. Kebetulan audionya itu belum bisa aktif karena saya masih merancang-rancang gitu ya, masih terdapat kesulitan dalam merancangnya. Terus juga di situ ada profil pengguna, profil pembuat. Nah, untuk profil pembuatnya seperti ini, itu identitas diri saya, terus juga game ini dikembangkan untuk apa, dan juga eh, game ini bertujuan untuk apa. Selanjutnya, nah di sini ada pemilihan karakter. Jadi di sini ada pemilihan karakter perempuan dan laki-laki gitu. Jadi siswa bisa memilih karakter mana yang akan menjadi penjelasan gitu ya, menjelaskan apa saja yang ada di game ini gitu. Nah, jika anak-anak siswanya memilih laki-laki akan tampil seperti ini, lalu bisa diketik nama penggunanya. Misalkan di sini ada nama penggunanya Haris. Nah, nanti tiba-tiba berubah jadi switch custom. Nah, di situ nanti dia menjelaskan, tahukah kamu bla 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 gitu sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah terjadi gempa bumi. Lalu ada tombol lanjut. Nah, tombol lanjut di sini nanti siswa diharapkan bisa eh, drag and drop gitu. Karena di sini tuh barangnya sebelum ini karena sudah rapi. Kalau misalkan dari awal itu barangnya masih berantakan, ada di bawah tangga ataupun berserakan gitu. Nah, di sini siswa harus menata barang-barang yang kira-kira kalau berat itu harus ada di bawah karena meminimalisir jika terjadi goncangan atau gempa bumi. Nah, di sini pun ada timer. Timer ini harus ditekan terlebih dahulu baru bisa dimainkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika waktunya masih tersedia, maka akan muncul backdrop. Wah, waktunya masih tersisa, kamu cepatkan. Jika misalkan waktunya sudah habis tapi tetap bisa dijalankan, akan tetapi backdropnya berbeda dengan ini dan mendapatkan bintang 4. Seperti itu. Hanya mungkin sekian progres Scratch yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.